Hai adik-adik, saat ini Lause mau mengajak kita untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat pujian Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Dan sekarang ini kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Langsung mengajak kita, ayo kita berdoa bersama ya. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang sangat besar bagi kami. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk datang ke hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa berkumpul di rumah Tuhan, sekalipun kami hanya bisa berada di dalam rumah kami, beribadah kepada Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus Tuhan mempersatukan hati dan pikiran kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memimpin kami, mengajari kami di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, masih ingat cerita Lause minggu yang lalu tentang Bapak Abraham? Kita dengar bahwa Bapak Abraham diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari kampung halamannya, pergi ke suatu negeri yang sangat jauh, negeri yang asing bagi dia. Tapi di negeri itu, di negeri Kanaan itu, Tuhan janjikan bahwa dia, Abraham, keturunannya akan diberkati dan akan menjadi sebuah umat yang sangat besar. Dan adik-adik yang terkasih, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham benar-benar terjadi. Abraham, keturunannya menjadi sebuah umat yang besar dan mereka disebut sebagai umat Israel. Tapi Pak, adik-adik yang terkasih, pada saat itu mereka terjadi suatu bencana kelaparan di tanah Kanaan, sehingga mereka untuk menyelamatkan diri, mereka harus tinggalkan tanah itu. Mereka harus pergi ke tempat yang lain, yaitu ke negeri Mesir, ke tanah Mesir untuk berteduh, untuk menyelamatkan diri dan untuk hidup di sana. Tapi adik-adik yang terkasih, di sana mereka bukannya hidup baik-baik, bukannya hidup senang, hidup bahagia, tidak. Di sana mereka diperlakukan dengan sangat kejam, sangat jahat oleh seorang raja Firaun. Di situ mereka hidup diperlakukan sebagai budak yang harus bekerja terus-menerus tanpa henti-hentinya. Dan jikalau pekerjaan mereka tidak mencapai sesuai dengan hati raja, mereka akan dicambuk, mereka akan dipukul. Ketika hasil pekerjaan mereka masih belum selesai, mereka akan dipukul, dihantam. Nah, itulah kehidupan mereka, begitu susah. Tapi kehidupan ini bukan hanya 1-2 hari, bukan 2-3 bulan, tidak. Tapi kehidupan mereka itu bertahun-tahun, sampai beratus-ratus tahun. Bisa bayangkan, selama 430 tahun mereka hidup susah, diperlakukan sebagai orang hina, diperlakukan sebagai orang pekerja kasar, sebagai budak. Yang harus terus bekerja
tanpa ada waktu istirahatnya. Wah, adik-adik bisa bayangkan betapa lelahnya, betapa capeknya, betapa penatnya, dan betapa hatinya. Hatinya begitu susah, menderita. Namun di saat seperti itu, mereka mencari Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Memohon, Tuhan tolong kami. Tuhan selamatkan kami. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Di tengah-tengah kondisi demikian, Tuhan mendengarkan seruan mereka. Tuhan mendengarkan doa mereka. Dan akhirnya Tuhan menyatakan pertolongannya kepada orang-orang Israel. Tuhan memanggil Musa. Tuhan mengutus Musa untuk menyampaikan kata-kata kepada Raja Firaun untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir, supaya mereka keluar dari tempat di mana mereka dibudak. Mereka dijadikan sebagai budak, supaya mereka keluar dari tanah Mesir ini dan mereka bisa hidup bebas, hidup beribadah kepada Tuhan. Karena itu Musa diutus oleh Tuhan untuk datang kepada Raja Firaun. Dan ketika Musa datang kepada Raja Firaun dan berkata kepada Raja, Tuhan Allah Israel berkenan untuk membawa orang-orang Israel ini keluar dari tanah Mesir, supaya orang-orang Israel ini bisa beribadah kepada Tuhannya. Wah, ketika mendengar itu, adik-adik bisa membayangkan bagaimana respon Raja Firaun. Apakah dia langsung, oke, saya setuju banget. Apakah seperti itu? Tidak. Raja Firaun ketika mendengar itu, dia langsung bereaksi, oh, no, saya tidak akan mengizinkan orang-orang Israel ini keluar dari negeriku. Mereka untuk selama-lamanya, mereka akan menjadi budakku. Dan siapakah Allah Israel itu? Saya tidak kenal, sorry deh. Wah, betapa sombongnya raja ini. Dia tidak mau dengar pesan Tuhan. Dan dia tidak mau taat kepada perkataan Tuhan. Wah, adik-adik yang terkasih, bagaimana itu? Apakah Tuhan biarkan orang-orang Israel seperti itu, dibiarkan terus tinggal di tanah Mesir, lalu hidup menderita? Apakah Tuhan diam? Tidak. Tuhan sungguh Tuhan yang baik. Di tengah-tengah kondisi itu, dia datangkanlah tula-tula di tengah-tengah bangsa Mesir, supaya Firaun dan orang-orang Mesir bisa tahu siapakah dia. Kenapa bagi Firaun, bagi raja, Allah itu siapa? Allah Israel itu siapa? Saya tidak kenal. Aku yang paling hebat. Aku yang paling luar biasa. Aku yang paling berkuasa di tanah Mesir ini. Karena itu Tuhan datangkanlah tula-tula. Dan ada terjadi 10 tula. Adik-adik bayangkan. Dari air menjadi darah. Ini kan tula pertama. Air, semua kumpulan air itu menjadi darah. Sungai-sungai mereka, sungai Nil yang terkenal di Mesir, itu menjadi darah. Adik-adik bisa bayangkan betapa mengerikan keadaan itu. Sesudah itu, nah Tuhan juga datangkan kata-kata. Yang mana kita tahu bahwa kata-kata biasanya ada di halaman luar rumah, ataupun kata-kata itu ada di pekarangan-pekarangan kita. Tetapi sekarang ini kata-kata itu udah masuk ke rumah-rumah, ke istana Firaun. Bahkan kata itu bisa merompat-rompat di mana-mana. Bisa membayangkan ketika orang Mesir, ketika Raja Firaun ingin beristirahat, atau ketika ingin makan, ketika berbicara, melakukan segala aktivitas mereka, datanglah kata-kata itu lompat ke sana ke sini. Wah, bisa membayangkan betapa itu sangat mengacaukan kehidupan mereka. Lalu kita lihat, Tuhan juga datangkan nyamuk. Wah, adik-adik takut nggak sama nyamuk? Wah, bisa bayangkan ketika kita digigit nyamuk, wah, seluruh tubuh kita ini penuh dengan merah-merah ya. Apalagi ini, katakan Tuhan datangkan tulah nyamuk. Sepanjang hari mereka terus digigit nyamuk. Wah, betapa ngerinya kehidupan seperti itu. Tapi adik-adik yang terkasih, apakah kehidupan seperti itu membuat mereka, Firaun dan orang-orang Mesir menjadi takut dan menjadi percaya kepada Tuhan? Tidak. Raja Firaun itu bersikeras tidak mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Hatinya seperti hati batu, tidak izinkan orang Israel keluar. Dan akhirnya Tuhan datangkan lagi tulah yang lainnya, tulah yang keempat, yaitu lalat pikat, yaitu semacam binatang yang menghisap darah orang.
dan itu bisa membahayakan kehidupan mereka. Lalu Tuhan juga datangkan penyakit sampar pada ternak-ternaknya. Kita lihat semua kambing, domba, sapi, semua peliharaan mereka semuanya kena penyakit sampar yang sangat membahayakan, yang membuat ternaknya semuanya demam tinggi dan akhirnya mati. Dan Tuhan datangkan juga tulah yang ketujuh, yaitu adanya penyakit borok di dalam tubuh mereka. Bisa bayangkan seluruh tubuh mereka penuh dengan borok-borok, dan penyakit itu akan membuat mereka terus gatal-gatal dan sangat mengerikan ketika kita melihatnya. Tapi itu yang terjadi. Tapi apakah itu membuat Firaun menjadi tunduk kepada Allah? Tidak, dia tetap menolak. Dia tetap menolak dan bersikeras tidak mau patuh kepada pula baginya, yaitu datangkanlah hujan es atas mereka. Wah, ketika datang hujan es, semua tanaman-tanaman, semua sayuran, semua yang ada di tanah Mesir, semuanya hancur karena hujan es itu. Dan bukanlah itu saja, kedelapan, Tuhan datangkan belalang, datangkan belalang yang sangat banyak, dan belalang itu melahap semua tanaman-tanaman bangsa Mesir itu. Wah, jadi akhirnya mereka semuanya hidup dalam kekacauan, hidup di dalam suatu kegagalan. Tidak ada yang berhasil panen. Nah, ada yang terkasih, dan pada akhirnya Tuhan datangkan lagi tulah yang ke-9 untuk orang Mesir, yaitu gulita. Suatu kegelapan yang sangat hebat terjadi di tanah Mesir, yang mana tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang. Seluruh kehidupan mereka adalah penuh dengan gelap gulita dari pagi sampai malam, dan itu terjadi berturut-turut selama 3 hari. Wah, mengerikan sekali kan adik-adik. Tapi itu tidak membuat mereka takut. Dia membuat Firaun menjadi gentar dan menyerah. Tapi dia semakin Tuhan menunjukkan kuasanya, semakin dia ingin melawan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan datangkanlah tulah yang ke-10. Yang mana tulah yang ke-10 anaknya, anak kandungnya yang pertama, baik Firaun maupun orang-orang Israel, sampai kepada ternak-ternaknya, sapi, domba, kambing, unta, semuanya, Tuhan ambil anak sulungnya. Tuhan ambil anak sulungnya, sehingga anak pertamanya semuanya mati. Nah, ada yang terkasih, Tuhan nyatakan 10 tulah-tulah ini supaya apa? Supaya Firaun dan bangsa Mesir, mereka tahu siapakah Allah Israel itu. Supaya mereka tahu kehebatan Allah Israel. Supaya Firaun sadar bahwa bukan dia yang berkuasa, tetapi ada Allah yang jauh lebih berkuasa, dan dia harus taat, harus patuh kepadanya. Nah, adik-adik yang terkasih, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang maha perkasa, dan Allah yang sangat besar. Nah, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dulunya pada masa Firaun dia hebat, hari ini pada masa kita sekarang ini dia juga adalah Allah yang hebat, dan pada esok hari, pada waktu selama-lamanya, dia juga adalah Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa. Adik-adik yang terkasih, Allah yang maha kuasa, dia juga adalah Allah yang maha kasih. Ketika bangsa Mesir, ketika Firaun sedang menghadapi tulah-tulah bencana di tengah-tengah kehidupan mereka, bagaimana dengan orang-orang Israel? Bagaimana dengan umat Tuhan? Nah, ini adik-adik yang terkasih, kita melihat firman Tuhan mengatakan kepada kita, orang-orang Israel, mereka hidup di dalam perlindungan Tuhan. Mereka tidak menghadapi tulah-tulah itu. Mereka tidak mengalami bencana-bencana itu. Mereka hidup dalam keadaan baik. Tuhan menjagai mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan mengawal mereka, Tuhan mengasihi mereka. Nah, adik-adik yang terkasih yang kita sekarang ini sedang menghadapi virus corona. Tapi kita harus tetap percaya bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang hebat. Dia sanggup menghancurkan virus corona ini. Lalu adik-adik yang terkasih, kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan yang maha kuasa menolong kita. Dengan segala kuasanya, dia menghancurkan dan memusnahkan virus corona, dan kita berada
di dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan senantiasa menjagai, mengasihi, melindungi kita, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang mengasihinya. Jadi ada yang terkasih, di tengah-tengah COVID-19 ini kita dipelihara Tuhan, kita dijagai Tuhan, sama seperti Tuhan menjaga orang-orang Israel pada saat itu. Jadi tetap percaya kepada Tuhan ya adik-adik, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, langsung mengajak kita untuk menghafalkan suatu ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 121 ayat 5a. Bunyinya demikian. Kita membaca bersama. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah penjagamu. Jadi adik-adik yang terkasih, haruslah kita ingat Tuhan adalah penjaga kita. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan sekali lagi Mazmur 121 ayat 5a. Mu, kata gantimu kita ganti menjadi ku. Tuhanlah penjagaku. Oke? Kita bacakan secara bersama ya. Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagaku. Jadi adik-adik yang terkasih, Tuhanlah penjaga Laksel, Tuhanlah penjaga adik-adik semuanya, Tuhanlah juga penjaga papa mama, Tuhanlah penjaga kita semuanya. Amin. Jadi kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur akan cerita firman Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, dan Tuhan juga adalah Tuhan yang maha kasih, yang senantiasa mengasihi, menjagai, melindungi kami. Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi virus corona ini, hati kami mungkin takut, mungkin bosan, mungkin gelisah. Tapi Tuhan, berikan kepada kami iman untuk terus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan suatu hari sanggup menyelesaikan virus corona ini bagi kami dan menyelamatkan kami, menjagai dan melindungi kami, karena Tuhanlah penjaga kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berkenan Tuhan memberkati kami setiap anak-anak sekolah minggu ini. Terpuji Engkau Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Kita mengucapkannya bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi adik-adik terkasih, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kita berjumpa lagi pada minggu depan berikutnya. Oke? Jadi adik-adik, selama hari-hari ini tetaplah sabar ya. Tetaplah sabar, tetaplah di rumah, tetaplah jaga kebersihan, tetaplah jaga kesehatan, oke? Dan terus berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih itu senantiasa menolong kita, sehingga kita bisa dengan cepat, kita bisa bertemu lagi di dalam Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam sekolah minggu kita ini. Oke? Tuhan memberkati ya adik-adik semuanya. Take care ya. God bless. Bye.